Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 11 di bulan Juni 2023 guys, dan seperti biasa kita selalu ingatkan ya buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada, apalagi kalau di keramaian guys. Dan tidak lupa kita ucapkan terima kasih ya atas partisipasi teman-teman semua yang sudah subrek, kami sangat appreciate banget ya. Dan kita akan selalu berusaha menghadirkan informasi-informasi terbaru dan terpenting tentunya guys. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat di sini ya. Dari data coin market cap menunjukkan adanya penurunan ya di 3,36%. Ini sebenarnya lebih parah ya kalau kita lihat dari beberapa jam yang lalu ya, karena ini dihitungnya dari 24 jam sebelumnya guys. Dan tentu saja penurunan yang bisa kalian lihat ya dari beberapa altcoin yang terjadi ini cukup parah ya kalau kalian lihat kemarin dari datanya. Dimana untuk penurunan ini tentu saja efek dari penurunan yang terjadi khususnya untuk Bitcoin dan juga teman-temannya ya. Dimana untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini turun, kalau dari data di sini kan 1,3% ya, tapi sebenarnya lebih parah guys, apalagi untuk altcoin yang lain ya. Begitu juga dengan Ethereum, penurunannya di 3,4%, dalam satu minggu penurunannya di 9,1% guys. Untuk BNB lebih parah lagi ya, dalam waktu 24 jam emang ini terlihatnya cuma 1% ya, tapi kalau dalam satu minggu penurunannya itu ada di 24 jam guys. Dan ini masih efek dari tuntutan SEC terhadap Binance kemarin ya. Kemudian juga untuk SRP ini penurunannya tidak terlalu signifikan, dalam waktu 7 hari turunnya cuma di 4% saja guys. Kemudian untuk Cardano ini lebih parah ya, meskipun sekarang sudah mengalami kenaikan karena sudah recovery kemarin ya. Bahkan kalau kalian mengikuti ya waktu penurunan tajam kemarin ini turunnya hampir sekitar 40% guys dalam waktu 7 hari ya, dan sekarang sudah mulai recovery guys. Begitu juga dengan Solana ya, kemarin juga turunnya cukup lumayan guys, lebih 30%, dan sekarang juga sudah mulai recovery di 9,5% untuk kenaikan hari ini dalam waktu 24 jam. Kemudian untuk Tron ini juga turunnya cukup lumayan ya, dalam waktu 7 hari di 16%. Litecoin juga turunnya di 20% ya untuk 7 harinya. Dan nanti ada beberapa informasi tentang Litecoin ini. Polygon ini juga lebih parah guys kalau kita lihat dari grafiknya ya, di 34% dalam waktu 7 hari ke belakang ya. Kemudian untuk Polkadot juga turunnya lumayan di 17% dalam waktu 7 hari ini, atau mungkin 2 hari ini ya. Avalanche juga tidak luput ya, turunnya 22% dalam waktu 2 hari ke belakang, meskipun sekarang sudah mulai recovery naik di 8%. Shiba Inu juga sempat turun lumayan guys, dan sekarang juga sudah mulai untuk recovery di 11% ya. Jadi rata-rata kemarin kalau kalian lihat ini penurunan dari beberapa altcoin besar ini mengalami penurunan yang cukup lumayan signifikan ya. Dan tentu saja ini adalah efek dari kepanikan ya dari para investor karena adanya tuntutan dari SEC terhadap Binance dan juga Coinbase yang mengakibatkan ya banyak beberapa institusi kripto ini melakukan langkah preventifnya guys. Salah satunya yaitu Robinhood ya, yang kemarin kita sudah informasikan telah mendelisting beberapa token besar ya, yaitu ada Cardano, Solana, dan juga Polygon guys. Dan itu tentu saja membuat dari ketiga token ini khususnya ya turunnya itu lebih besar dari token-token yang lain. Tapi tidak menutup kemungkinan token-token yang lain pun ataupun kripto-kripto yang lain, altcoin yang lain ini juga terkena imbasnya ya, karena kekhawatiran dari beberapa investor, karena sebagian besar ya dari altcoin ini dianggap sebagai sekuritas ya oleh SEC guys. Bahkan yang kemarin kita sudah informasikan, Crypto.com pun juga sudah mulai melakukan langkahnya ya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan karena efek dari tuntutan SEC kemarin ya. Kemudian kalau kita lihat ya pergerakan dari harga Bitcoin, terlihat di sini untuk harganya masih mengalami penurunan ya, meskipun sudah tertahan atau masih bertahan di area 25 ribuan ya, meskipun belum menyentuh di harga 25 ribu guys. Dan close candlenya ini merah di bawah harga 26 ribu. Jadi kemungkinan untuk turunnya masih ada guys, karena kekhawatiran dari para investor untuk beberapa hari ke depan ini ya, karena efeknya tuntutan SEC terhadap Coinbase dan juga Binance ini masih menjadi momok yang menakutkan ya, karena mereka juga pasti akan berkaca dari beberapa kejadian yang lain seperti runtuhnya FTX dan juga beberapa institusi yang lain ya. Jadi mereka mengantisipasi dengan melakukan penjualan terhadap aset-aset mereka ya, khususnya untuk altcoin ini guys. Jadi sementara buat kalian khususnya yang ingin mengambil DCA ya, tetap kami rekomendasikan untuk mengambil di harga sekitar 25 ribu. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari perilaku harga Bitcoin ini bisa dibilang masih sangat sehat banget guys.
Bahkan seharusnya bisa mencoba harga di sekitaran 25 ribuan guys. Dan target utamanya ada di harga 25 ribu ya sebagai support psikologis dari beberapa investor ini guys. Bahkan kalau kalian lihat dari data Bitcoin dominance, ini justru malah naiknya cukup lumayan guys, dan itu membuktikan bahwa duit yang keluar dari altcoin itu kebanyakan dipindah ke Bitcoin guys, dan itu membuat harga Bitcoin ini masih bertahan meskipun banyak altcoin yang turunnya kemarin itu rata-rata di 20% guys. Ini bagus banget ya. Dan kita lihat aja nanti perkembangannya seperti apa. Nanti kita akan informasikan kembali ya. Dan sekarang kita menuju ke informasi yang pertama. Kita lansir dari harian Yudo Today, di mana di sini diinformasikan ya bahwa SEC ini memaksa Grayscale untuk menarik pernyataan ya untuk pendaftaran dari Filecoin, di mana Grayscale ini merupakan operator dari sekumpulan perwalian yang dipatok mata uang kripto guys. Ini tidak akan mengajukan pernyataan pendaftaran sukarela ya pada formulir 10 dengan SEC tentang produk barunya Grayscale yaitu Filecoin Trust. Dan sebaliknya, timnya akan terus menampilkan statusnya sesuai dengan standar pelaporan alternatif OTCQB, sebuah platform perdagangan bebas guys. Awalnya ya permintaan tersebut dikirim oleh tim Grayscale pada April 2023 untuk meningkatkan tingkat transparansi produk investasi berbasis altcoin untuk individu. Namun pada 16 Mei 2023 ya, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat sebagai pengawas keuangan Amerika meminta Grayscale untuk menarik permintaannya guys. Dan sesuai dengan dokumen SEC, Filecoin ini memenuhi definisi sekuritas dan harus diatur sesuai dengan itu guys. Dengan demikian ya Grayscale terpaksa menarik permintaannya, dan sementara itu timnya tidak mencapai kesepakatan dengan SEC tentang status sebenarnya dari trust berbasis Filecoin ini. Dalam permintaan penarikannya, Grayscale mencatat ya bahwa mereka tuh terus percaya bahwa Filecoin dengan kode tokennya File atau FIL bukanlah sekuritas karena alasan yang dinyatakan dalam suratnya pada 6 Juni 2023 guys. Seperti yang telah dibahas ya oleh Yudo Today sebelumnya, pada Mei 2023 ya, Grayscale ini terpaksa membatalkan program ETF berbasis Ethereum karena kurangnya kejelasan dari regulasi guys. Dan efeknya guys, Filecoin ini kehilangan 26% ya dalam waktu singkat seperti yang terlihat dari data tadi ya. Dan dengan demikian, Filecoin ini menjadi aset pertama yang diminta SEC untuk diberi label sekuritas ya pada tahun 2023. Pada bulan Juni, SEC mengeluarkan label yang sama untuk hampir semua altcoin utama guys, termasuk Cardano, Polygon, dan juga Solana guys. Dan itu efeknya membuat harga dari ketiga token ini ambles ya, dan diikuti oleh beberapa altcoin yang lain guys, seperti terlihat dari data yang tadi. Dan Filecoin adalah salah satu penderita terburuk ya dari pembantaian yang sedang berlangsung di pasar altcoin kemarin guys, dimana hari ini pada tanggal 10 Juni 2023 ya sekitar pukul 7:15 pagi waktu UTC, harganya turun dari $3,78 menjadi $2,78 guys pada platform perdagangan spot utama guys. Pada saat penulisan, token File berhasil menghapus setengah dari kerugiannya guys, atau sudah mulai terrecovery, dan aset tersebut sekarang diperdagangkan di harga $3,37 guys ya. Sudah mulai ya terlihat efek dari tuntutan SEC terhadap Binance dan juga Coinbase ini guys, setelah kemarin Crypto.com dan sekarang ada di Grayscale guys. Kita tunggu aja nanti efek domino dari hal itu guys. Kemudian kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian The Daily Hodl, di mana di sini diinformasikan ya seorang manajer investasi yang memegang dana sekitar $5,6 miliar ya. Ini mengatakan akan ada lebih banyak bank di Amerika Serikat yang akan gagal guys. Jadi memperingatkan krisis likuiditas dan kewajiban yang mendidih di bawah permukaan guys. Jadi kepala eksekutif sebuah perusahaan investasi swasta senilai $5,61 miliar memperingatkan bahwa krisis di sektor perbankan ini belum berakhir guys. Dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg Invest, CEO dari Soros Fund Management, Don Fitzpatrick, mengatakan bahwa akan ada lebih banyak lagi bank yang akan mengalami kegagalan ya, karena ia percaya bahwa sektor yang paling dilanda krisis ini masih menunjukkan tanda-tanda bahaya guys. Saya rasa Anda akan melihat lebih banyak kegagalan bank, kemungkinan besar di bank-bank kecil. Jadi ini tidak akan menjadi berita utama dan ukuran kegagalan yang kita alami sejauh ini. Namun saya rasa akan ada lebih banyak masalah di bawah permukaan, kata Fitzpatrick. Jadi Anda akan melihat penjualan yang terus berlanjut. Menurut Fitzpatrick, bank-bank terus bersiap untuk langkah-langkah regulasi yang akan datang, yang ia sebut cukup menghukum ya. Dan Fitzpatrick ini mengatakan bahwa Federal Reserve kemungkinan akan memperkenalkan peraturan yang mengharuskan bank-bank untuk melaporkan kerugian yang belum direalisasikan pada aset-aset seperti kepemilikan obligasi pemerintah. Federal Reserve telah mengatakan bahwa mereka sedang melakukan tinjauan komprehensif terhadap regulasi bank. Saya pikir apa yang akan terlihat seperti stress test yang ditingkatkan.
Pengecualian untuk AOCI, akumulasi pendapatan komprehensif lainnya, saya pikir akan hilang, dan itu adalah saat orang tidak perlu menandai sesuatu ke pasar, guys. Saya rasa dalam hal manajemen likuiditas akan ada lebih banyak pengawasan terhadap hal tersebut. Salah satu hal menarik yang muncul dari krisis keuangan di 2008 yaitu ada banyak fokus pada kualitas aset dan tidak banyak fokus pada manajemen kewajiban. Namun sekarang kita tahu bahwa asumsi-asumsi deposito ini ternyata salah, guys. Pada puncak krisis perbankan, CNN melaporkan ya bahwa bank-bank di seluruh Amerika Serikat menanggung kerugian yang belum terrealisasi sebesar 620 miliar dolar akibat kebijakan moneter ketat dari The Fed. Bank-bank yang banyak mengakumulasi obligasi dan treasury Amerika Serikat ketika suku bunga mendekati nol terpukul ya dalam portofolio mereka di tengah kenaikan suku bunga The Fed yang agresif. Kenaikan suku bunga secara signifikan mendevaluasi obligasi-obligasi tersebut, guys, karena pemerintah menerbitkan surat utang baru yang menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi, guys. Jadi bersiaplah kalau memang terjadi ya banyak bank-bank di Amerika Serikat yang akan berguguran lagi, guys. Dan apakah ini akan menjadi akhir dari perbankan? Kita tunggu aja nanti ke depannya, guys. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari Cointelegraph, di mana di sini diinformasikan bahwa TrueUSD ini berhenti mencetak atau meminting melalui Prime Trust, guys, dan kehilangan patokan dolarnya ya. Jadi di back baru-baru ini terjadi ketika tim TrueUSD mengumumkan penghentian sementara pencetakan TUSD mereka ya melalui Prime Trust sehingga memberitahukan lebih lanjut. Stablecoin TrueUSD sedikit kehilangan patokan dolarnya ya pada jam-jam awal 10 Juni kemarin ya, setelah jeda dalam aktivitas pencetakan melalui mitra teknologinya yaitu Prime Trust. Stablecoin terbesar kelima berdasarkan kapitulasi pasar ini diperdagangkan pada 0,9964 dolar ya pada titik terdalamnya, dan menurut CoinMarketCap nilainya adalah di 0,9981 dolar pada saat artikel ini ditulis, guys. Pasokan TUSD saat ini adalah di 2,04 miliar dolar, sementara jaminannya adalah di 2,08 miliar dolar, guys, menurut data dari Ledgerlens. Depresiasi baru-baru ini terjadi setelah pengumuman dari tim TrueUSD ya, yang melaporkan bahwa pencetakan untuk TrueUSD melalui Prime Trust, yang melaporkan bahwa minting atau pencetakan dari TUSD melalui Prime Trust dihentikan sementara hingga pemberitahuan lebih lanjut. Layanan mencetakan dan penukaran TUSD melalui mitra perbankan lainnya tetap tidak terpengaruh. Kami ingin meyakinkan Anda bahwa kemitraan kami dengan lembaga perbankan lain tetap utuh, memungkinkan transaksi yang lancar, kata pernyataan tersebut. Stablecoin ini ya telah berulang kali kehilangan patokan untuk USD-nya selama 12 bulan terakhir ini, guys. Seperti yang terlihat ya dari data berikut ini. Kalian bisa lihat tidak jelas ya apakah penghentian pencetakan terkait dengan rumor kebangkrutan yang baru-baru ini beredar ya di sekitar Prime Trust, dan perusahaan ini sebagai penyedia infrastruktur fintech yang berbasis di Nevada memberhentikan sepertiga stafnya, guys, pada bulan Januari kemarin. Perusahaan ini juga bertindak sebagai perantara ya untuk Binance US, menyimpan dana pelanggannya melalui mitra perbankan di tengah-tengah di banking bisnis kripto di Amerika Serikat. Prime Trust akan dibeli karena kesepakatan sedang dilakukan ya dengan kustodian kripto BitGo. Menurut pengumuman pada tanggal 8 Juni, BitGo menandatangani surat pernyataan tidak mengikat untuk mengakuisisi perusahaan tersebut. Dengan kesepakatan tersebut, maka BitGo akan mengakuisisi jalur pembayaran Prime Trust dan dana IRA cryptocurrency yang memungkinkannya untuk memperluas layanan manajemen kekayaannya. Ketentuan perjanjian tidak diungkapkan, guys. Potensi akuisisi terjadi ketika Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC mengusulkan perubahan aturan ya yang membatasi kemampuan perusahaan kripto untuk bertindak sebagai kustodian pelanggan, guys. Jadi kita tunggu aja perkembangan selanjutnya, dan kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari Daily Hodl ya, dan di sini diinformasikan bahwa China ini mendeklarasikan, guys, dukungan untuk ekspansi besar-besaran untuk negara-negara BRICS ya, saat berbagai negara mendesak untuk menentang dolar Amerika Serikat, guys. Jadi Republik Rakyat Cina menyatakan bahwa mereka mendukung penuh ya ekspansi besar-besaran aliansi ekonomi global yang dikenal sebagai BRICS. Negara ini siap untuk membawa lebih banyak mitra yang berpikiran sama ke dalam BRICS, yang saat ini terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Mao Ning. Media pemerintah Cina Daily mengatakan bahwa Ning membuat pernyataan ini ketika mengomentari laporan bahwa Presiden Venezuela Nicolas Maduro mendorong untuk menambahkan Venezuela ke dalam kelompok ini, guys, sebagai sebuah platform penting untuk kerjasama di antara pasar-pasar berkembang dan negara-negara berkembang. BRICS berkomitmen untuk menegakkan multilateralisme dengan penuh semangat memajukan informasi sistem pemerintahan global dan meningkatkan representasi dan suara
pasar-pasar berkembang dan negara-negara berkembang. BRICS telah membuat gelombang tahun ini di tengah-tengah gelaporan ya, bahwa blok ini sedang mempertimbangkan apakah akan meluncurkan mata uangnya sendiri yang didukung emas dalam upaya untuk menantang status dolar Amerika Serikat sebagai mata uang cadangan dunia. KTT BRICS berikutnya akan diselenggarakan pada bulan Agustus di Afrika Selatan dan para anggota mengatakan mereka akan mendiskusikan sebuah perluasan, meskipun belum jelas ya apakah pembicaraan mengenai mata uang bersama ada dalam agenda tersebut. Menurut Duta Besar BRICS untuk Afrika yaitu Anil Soklal, sebanyak 13 negara telah secara resmi mengajukan permohonan untuk bergabung dengan kelompok ini guys. Hal ini juga termasuk seru ya kalau kita ikuti guys perkembangan dari BRICS ini, karena apapun yang terjadi nanti ya, ini berhubungan dengan dolar dan tentu saja ini efeknya akan sangat besar banget guys, karena untuk sementara dolar ini masih dianggap sebagai mata uang cadangan dunia ya. Jadi apapun yang terjadi terhadap dolar ini pasti akan sangat berpengaruh terhadap ekonomi secara global guys. Dan seperti biasa kita akan selalu mengikuti perkembangan drama-drama selanjutnya, dan tetap kami menunggu kritik dan saran kalian ya di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak ya tentang informasi-informasi tadi, dan tentu saja kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.